Patik Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Mat Nor, Menteri Besar Kedah, dengan penuh hormat dan takzimnya merafak sembah memohon keampunan Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah. Patik menyedari bahawa kata-kata Patik telah menimbulkan rasa tidak selesa. Sofian, kau ni memang betul-betul haram jada dan bodoh tau. Sofian, saya nak bagi tahu kau ni memang antara makhluk yang paling bodoh. Ni macam teruk daripada anjing. So Yang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahawa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Kalau saya ketemu dengan teman-teman dari Sabah atau Sarawak, saya merasa bertemu dengan orang-orang dari Indonesia. Cara mereka menyikapi perbedaan suku, perbedaan agama, itu Sabah dan Sarawak itu memang jauh berbeda dibandingkan mereka yang tinggal di Semenanjung. Itu pengalaman. Itulah cuplikan berbagai persoalan yang muncul di negeri kasino Malaysia. Hampir semua keributan di Malaysia selalu bermuara pada urusan 3R, yakni berkaitan dengan raja, berhubungan dengan sentimen ras, dan religi atau agama. Jadi masalah 3R selalu menjadi isu yang sensitif di negeri kasino Malaysia. Kaum Melayu palsu di Malaysia terjebak dalam politik perkauman yang tidak kunjung selesai, entah sampai kapan. Mungkin sampai Ipin Upin jadi tua pun, masalah perkauman di negeri kasino tak akan beres. Dan itulah yang membedakan dengan bangsa dan negara Indonesia yang menganut prinsip persamaan hak dan memiliki Pancasila sekaligus slogan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Adapun yang terjadi di negeri kasino adalah berbeda-beda tetap beda. Berbeda-beda tetap bergaduh setiap hari, seperti kucing dan anjing. Selain itu pula, negeri kasino masih menganut feudalisme. Hamba-hamba Melayu atau patik-patik Melayu palsu di negeri kasino, ibaratnya hanya manusia yang tak ada harga diri, atau mungkin hanya setengah manusia. Mereka rela merendah-rendahkan martabat mereka di hadapan sultan-sultan yang sebenarnya keturunan pemuja penjajah British atau pengkhianat Nusantara. Feodalisme ini masih berakar kuat di Semenanjung Malaya. Para profesor Malaysia pun banyak yang menyandang gelar datuk, yang berarti mereka ikut memuja feodalisme. Pemujaan terhadap feodalisme itulah yang menyebabkan profesor Malaysia banyak yang keblinger. Ditambah sikap mereka yang rasis, akhirnya mereka suka dongeng ala Melayu dan membesar-besarkan kaum Melayu palsu di negeri kasino yang sebenarnya merupakan kaum yang lemah dan miskin prestasi. Saking miskinnya peradaban Melayu kasino, mereka sampai mengaku keturunan Nabi, biar kelihatan hebat. Karena itu pula, bangsa Indonesia tidak mau disamakan dengan kaum Melayu palsu di negeri kasino. Boleh saja, Melayu kasino berteriak serumpan-serumpun setiap hari, atau termenung di sudut alam Melayu setiap waktu. Tapi orang Indonesia tidak suka halusinasi, dan konsep bangsa dan negara Indonesia pun sangat berbeda. Lagi pula, bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan kaum pengkhianat Nusantara. Adapun masyarakat Sabah dan Sarawak, sungguh berbeda dengan orang Melayu Semenanjung atau kaum Melayu palsu yang rasis. Masyarakat Sabah Sarawak lebih mirip bangsa Indonesia. Cara berpikir mereka lebih mirip orang Indonesia. Nah, berikut ini adalah cuplikan berbagai masalah di Malaysia. Ada menteri besar yang meminta maaf pada Sultan Selangor. Ada juga orang India yang marah pada si Sofian. Lalu, muncul pula gerakan Sabah dan Sarawak yang mau lepas dari Malaysia. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor akan didakwa di 2 Mahkamah Session Selayang esok. Beliau yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional dipercayai akan dituduh berhubung kenyataan yang didakwa mempertikaikan kewibawaan institusi Kesultanan Selangor dalam pemilihan menteri besarnya. Pendakwaan terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi akan disebut di 2 Mahkamah Session iaitu Mahkamah Session 1 dan 2.
Mohonan ampun Menteri Besar Kedah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mak Nor kepada Sultan Selangor Duli Yang Maha Mulia Patik Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Mak Nor, Menteri Besar Kedah, dengan penuh hormat dan takzimnya merafak sembah memohon keampunan Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Tuanku Sultan Selangor di atas kenyataan patik pada 11 Julai 2023 di Taman Selayang Mutiara dalam daerah Gombak, negeri Selangor, seperti yang telah dipertuduhkan terhadap patik di mahkamah yang telah dianggap menghina dan tidak menghormati Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Patik menyedari bahawa kata-kata patik telah menimbulkan rasa tidak selesa dan telah mengguris hati dan perasaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dan patik benar-benar kesal atas segala kesan negatif yang telah timbul daripada kenyataan patik tersebut. Patik ingin menyembah maklum kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku bahawa tiada niat di hati patik untuk mempersendakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang amat patik hormati. Sofian, kau ni memang betul-betul haram jada dan bodoh tau. Kau kutuk agama kami. Betul tak? Ada kan post tu? Kau kutuk anuman kami. Kau tak ada otak ke? Sofian, saya nak bagi tahu, kau ni memang antara makhluk yang paling bodoh dengan kerajaan Madani. Sofian, Ustaz Sofian, malulah nak cakap kau ni ustaz. Ustaz ni sebenarnya alim tau, tapi kau ni zalim. Sial. Kau ni macam teruk daripada anjing. So itu saja daripada saya, Sofian. Okey, sekarang adalah upacara untuk menurunkan bendera Malaysia sebagai simbolik bahawa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Okey? Jadi, selepas itu kita akan menaikkan bendera Sabah dan bendera Sarawak. Okey. Sekarang adalah upacara menurunkan bendera Malaysia. Okey. Penurunan ini sulit sekali karena mereka itu tinggal di negara, mereka melakukannya di negara yang memberikan kebebasan berekspresi bagi orang yang tinggal di sana, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, jadi sulit akan mereka intervensi. Apalagi Malaysia ini kan di dalam percaturan politik internasional itu tidak begitu penting ya posisinya, tidak begitu kuat lobby politiknya. Jadi akan sulit sekali untuk mereka lakukan itu. Jadinya ya seperti itu gitu. Mereka menelan obat yang mereka berikan sendiri gitu, mereka buat sendiri, yang selalu mereka gunakan untuk merecoki kita. Sekarang mereka telan. Silahkan. Itulah berbagai masalah yang terjadi di negeri kasino Malaysia. Selanjutnya marilah kita simak perbedaan cara berpikir orang Semenanjung dan orang Sabah Sarawak. Sikap yang berbeda itu terekam dalam survei yang dilakukan baru-baru ini. Survei ini sangat fokus kepada masing-masing etnik. Ya, jadi yang menarik adalah 52% dari responden yang disurvei itu percaya bahwa pemerintah Malaysia sedang menuju ke arah yang salah. Dan 33% mengatakan bahwa pemerintah Malaysia sudah di dalam track menuju arah yang benar. 77% dari mereka yang diambil sampelnya itu khawatir tentang keadaan ekonomi negara Malaysia, terutama yang berkaitan dengan biaya hidup tinggi, yaitu sekitar 41%. Kemudian masalah pendapatan yang minim serta gaji, dan itu adalah 15%. 28% responden mengatakan bahwa pemerintah harus fokus untuk mengurangi tingkat inflasi. Sedangkan 15% responden mengatakan bahwa pemerintah harus fokus untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil survei ini, lembaga survei Merdeka Center menunjukkan meningkatnya sikap diskriminatif di Malaysia. 58% responden India dan Cina mengatakan bahwa mereka mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah dan perlakuan yang diskriminatif, dibandingkan 43% pada survei yang dilakukan bulan Januari 2023.
Seperti hal yang sudah diperkirakan bahwa 73% dari responden Melayu itu ingin keistimewaan yang diterima oleh Bumi Putra itu harus tetap dipertahankan. Dan ada 24% dari responden Melayu yang menginginkan agar perlakuan yang sama diterapkan kepada semua bangsa. Dari 73% ini, jika dibagi berdasarkan asal negeri atau provinsi yang ada di Malaysia, ini menjadi lebih menarik lagi. Menginginkan agar keistimewaan Bumi Putra itu dipertahankan, yaitu sebesar 75%, itu datangnya dari daerah Pantai Timur. Pantai Timur itu berarti dari daerah Kelantan, dari daerah Terengganu, dan juga dari daerah Pahang, gitu ya. Jadi itu 75% orang Melayu di sana itu menginginkan agar keistimewaan Bumi Putra itu tetap dipertahankan. 51% orang-orang Malaysia yang berdomisili di utara itu menginginkan agar keistimewaan Bumi Putra itu dipertahankan. Utara itu berarti apa? Perlis, Kedah, Penang, Perak, ya. Itu maksudnya utara. Kemudian 44% di selatan itu menginginkan agar keistimewaan Bumi Putra dipertahankan. Selatan itu berarti Johor dengan Melaka. 47% itu menginginkan agar keistimewaan Bumi Putra itu dipertahankan. 47% itu ada di daerah tengah. Di daerah tengah berarti di daerah Selangor dengan di Kuala Lumpur itu sendiri. Bagaimana dengan di Sabah dan Sarawak? Sabah dan Sarawak justru menunjukkan persentase yang paling kecil menginginkan agar keistimewaan Bumi Putra itu dipertahankan, yaitu hanya sebesar 33% saja. Artinya 33% rakyat Sabah dan Sarawak menginginkan agar keistimewaan Bumi Putra itu dipertahankan. Sisanya ya tidak ingin dipertahankan. Jadi Sabah Sarawak mayoritas lebih menginginkan perlakuan yang sama antara Bumi Putra dengan non-Bumi Putra. Itu maksudnya. Memang Bumi Putra itu dihilangkan saja. Dan secara tidak langsung itu kita bisa melihat kenapa netizen Malaysia yang berasal dari Sabah dan Sarawak itu lebih adaptif, lebih tekoseliro, lebih solider dibandingkan sebagian mereka yang ada di Semenanjung. Kalau saya ketemu dengan teman-teman dari Sabah atau Sarawak, saya merasa bertemu dengan orang-orang dari Indonesia karena dari pengucapan kosakatanya tidak ada beda, dari cara mereka bersikap, cara mereka menyikapi perbedaan, cara mereka menyikapi perbedaan suku, perbedaan agama. Itu Sabah dan Sarawak itu memang jauh berbeda dibandingkan mereka yang tinggal di Semenanjung. Itu pengamatan pribadi saya. Begitulah sikap masyarakat Sabah Sarawak yang memang berbeda dengan orang Semenanjung. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.